Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa kembali di materi tafsir untuk kelas 12 semester genap Madrasah Aliyah Peminatan Keagamaan. Bab 7, memilih makanan dan minuman halal dan baik serta menghindari makanan dan minuman yang haram. Tujuan pembelajaran silakan dibaca. Peta kompetensi yang akan kita pelajari bersama-sama pada pertemuan kali ini adalah makanan dan minuman. Ada dua pembelajaran atau dua konsep. Pertama yang halal dan baik, kemudian makanan yang haram dan membahayakan. Dari yang halal dan baik kita akan mempelajari Quran surat Al-Baqarah ayat 172, surat Al-Maidah ayat 87 sampai 88, surat An-Nahl ayat 66 sampai 69, surat Al-Baqarah dari kajian haram dan membahayakan ada diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 173 dan surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Quran surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. Dengarkan bacaannya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Baik, sekali lagi silakan baca bersama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 173. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Kita baca sekali lagi, silakan bersama-sama bacanya. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور
الرحيم. Setelah kita membaca bersama-sama, ini sedikit syarhul kalimat, syarah kalimat. At-thayyibat jam'u thayyib, jam'u thayyibin wa huwa al-halal. Jadi at-thayyibat itu jama dari thayyib yang artinya al-halal, halal. Waskuru lillahi ya'tarafu bi ni'amillahi 'alaikum. Kenalilah, ketahuilah nikmat-nikmat Allah yang diberikan pada kalian, wahmaduhu 'alaiha, dan hendaklah kalian memuji kepada Allah atas nikmat-nikmat tersebut, wasrifuha fi mardotihi, dan gunakanlah nikmat-nikmat Allah tersebut fi mardotihi, dalam hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. In kuntum iyyahu ta'budun, maknanya in kuntum muti'ina lillahi munqadina li amrihi wa nahyihi. Jika kalian benar-benar, jika kalian muti'ina lillah, mentaati Allah, mengikuti perintahnya dan larangannya. Harrama, hadara, wa mana'a, artinya melarang. Al-maita ma mata minal hayawani hatfa'an fihi biduni tadkiyatin. Yang dimaksud dengan al-maita adalah binatang yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih. Ad-damu yaitu al-masfuhus sa'ilu. Darah, yang dimaksud darah di sini adalah yang mengalir, ya, yang memancar, yang mengalir. Lal mukhtalitu bil lahmi, yang tidak bercampur dengan daging. Jadi yang ada di serat-serat daging itu bukan yang dimaksud darah yang diharamkan dalam ayat ini. Selanjutnya, walah mal hinzir aroda al hinziro bijami'i ajaihi. Jadi disebut daging babi, yang dimaksud adalah seluruh bagian-bagian dari babi itu sendiri, termasuk kulitnya, termasuk lemaknya. Wa khassal lahma, Allah menyebutkan, atau wa khussal lahmu, dikhususkan daging, li'annahul maksudu bil akli, karena secara galib yang dituju untuk dimakan adalah daging itu sendiri. Wa ma uhilla bihi li ghairillahi al-ihlalu rab'us sauti. Yang maksud dengan ihlal adalah rab'us saut, mengeraskan suara, bismi ma tudbahu lahu minal alihah, yaitu dengan menyebut binatang, menyebut Tuhan, ya, atau ilah-ilah atau Tuhan-Tuhan yang mereka menyebut atas nama itu, atau ketika menyembelihnya mereka menyebut nama Tuhan-Tuhan mereka dengan rab'us saut, mengeraskan suara. Udturra ulji'a wa ukriha bihukmid dararil ladzi lahikahu minal zu'i awid darbi. Yang maksud udturra yaitu terpaksa atau dipaksa, dan termasuk hukum madorot, ya, madorot terpaksa, yaitu kelaparan atau dalam perjalanan kehabisan makanan. Itu termasuk udturra, terpaksa, bahkan nanti dipaksa. Ghairu bagin wala adin, al-bagi adz-dzalimu at-talibu lima la yahillu lahu. Yang dimaksud dengan al-bagi yaitu orang yang zalim, yang mereka menginginkan apa yang tidak halal baginya. Wal adi al-mu'tadi al-mujawizu lima lahu ila ma laisa lahu. Yang al-mujawiz, melampaui apa-apa yang bukan bagiannya, ila ma laisa lahu, jadi melampaui apa yang bukan bagiannya, itu sebut adin atau al-mujawiz,
melampaui batas. Al-ismu asarul maksiati ala nafsi bizulmati wa tadsiyati. Al-ismu itu adalah dampak atau bekas maksiat yang ada dalam jiwa, dalam diri, bidulmah, dengan disembunyikan, atau dulmah itu bisa artinya zolim, gelap, watadsia itu disembunyikan. Jadi al-ismu dalam hadis maha kapi sodrika wa karihta ayat toli'a alaihin nas. Jadi itu seperti itu. Jadi orang nggak mau mengetahui, orang nggak ingin, atau dia tidak ingin diketahui oleh orang-orang. Itu dia asarul maksiat ala nafs. Terjemahnya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Memahami kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 dan 173. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghususkan hitobnya hanya kepada orang-orang yang beriman saat memerintah untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang baik dan bergizi, yaitu kulu min thayyibati. Di sisi lain, diharapkan orang-orang beriman pandai mensyukuri nikmat yang berupa makanan dan minuman yang bergizi dan halal menurut syar'i. Makanan yang halal ini bisa dilihat dari dua hal, yaitu halal cara memperolehnya, halal karena zatnya, sebagaimana terangkum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Dan halal cara memperolehnya bukan dengan mencuri, menipu, atau hal lain yang melanggar hak-hak orang lain. Makanan dan minuman yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 adalah: pertama, bangkai. Yang kedua, yang termasuk bangkai adalah hewan yang mati dalam keadaan tercekik. Hewan yang mati karena dipukul dengan menggunakan suatu benda, hewan yang mati karena terjatuh, hewan yang mati karena tertanduk oleh hewan lainnya, hewan yang mati karena diterkam oleh binatang buas. Nah, itu lihat Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Yang kedua adalah darah. Yang ketiga adalah, nah ini babi ya, suaranya juga ngeri, menjijikkan. Dan yang keempat adalah binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah atau dipersembahkan untuk selain Allah. Ini diantaranya ada ritual-ritual yang untuk persembahan, misalkan Nyi Roro Kidul dan sebagainya, atau untuk tumbal-tumbal, itu termasuk binatang yang disembelih bukan untuk nama atau disebut nama Allah, tetapi dipersembahkannya. Bisa saja mereka menyebut ketika menyembelihnya menyebut nama Allah, tetapi itu dipersembahkan untuk hal-hal yang tidak disyariatkan dalam Islam. Selanjutnya kita pelajari Quran Surat Al-Maidah ayat 87 sampai ayat 88. Anak-anak sekalian, mari mempelajari Quran Surat Al-Maidah ini secara bersama-sama dan berulang-ulang hingga lancar paham dan hafal. Dengarkan bacaannya. Ya ayyuhalladzina
الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Baik, mari kita ulangi lagi dan baca bersama-sama. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Ya, baca lagi bersama-sama. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Terjemah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepadanya kamu beriman. Mari memaknai kosakata dengan teliti. Kata halalan. Halal berasal dari akar kata yang berarti lepas atau tidak terikat. Sesuatu yang halal adalah yang terlepas dari ikatan bahaya duniawi dan ukhrawi. Karena itu, kata halal juga berarti boleh. Berkaitan dengan makanan, maka makanan halal adalah makanan baik nabati maupun hewani yang boleh dikonsumsi dan tanpa sebab tertentu untuk terlarang. Kata toyiban dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menenteramkan, dan paling utama. Para pakar ahli tafsir ketika menjelaskan kata ini dalam konteks perintah makan menyatakan bahwa ia berarti makanan yang tidak kotor dan segi zatnya atau rusak kadaluarsa atau dicampur benda najis. Ada juga yang mengartikannya sebagai makanan yang mengandung atau yang mengundang selera bagi yang akan memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya. Kita dapat berkata bahwa kata toyiban dalam makanan adalah makanan yang sehat, proporsional, dan aman. Kata halalan toyiban mengisyaratkan makanan yang dikonsumsi adalah makanan yang secara syar'i dibolehkan, tetapi harus berdampak baik bagi jiwa dan raga manusia. Namun demikian, tidak semua makanan yang halal otomatis baik, karena yang dinamakan halal terdiri dari 4 macam: wajib, sunnah, mubah, dan makruh. Ada makanan yang halal tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik. Atau ada makanan yang halal tapi tidak baik untuk orang yang mengidap penyakit tertentu. Demikian ayat di atas memberi petunjuk bahwa makanan yang dikonsumsi adalah yang halal lagi baik dan kadar gizi yang sesuai dengan kebutuhan seseorang. Tafsir ayat. Surat Al-Maidah ayat 87. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan beberapa orang sahabat yang keliru dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama Islam. Mereka mengira
bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah harus melepaskan diri dari segala macam kenikmatan duniawi. Karena mereka berpendapat bahwa kenikmatan itu hanya akan melalaikan mereka beribadah pada Allah. Padahal Allah telah menciptakan dan menyediakan di muka bumi ini hal-hal yang baik yang dihalalkannya untuk mereka. Di samping itu, Dia telah menjelaskan pula apa-apa yang diharamkannya. Walaupun Allah telah menyediakan dan menghalalkan hal-hal yang baik bagi hambanya, namun harus tetap diperlakukan dengan cara yang wajar dan tidak berlebihan. Maka firman Allah dalam ayat ini melarang hambanya dan dari sikap dan perbuatan yang melampaui batas. Perbuatan yang melebihi batas dalam soal makanan misalnya dapat diartikan dengan dua macam pengertian. Pertama, seseorang tetap memakan makanan yang baik, yang halal, tetapi ia berlebihan makan makanan itu atau terlalu banyak. Padahal makan yang terlalu kenyang merusak kesehatan, alat-alat pencernaan, dan mungkin merusak pikiran. Dana dan pikirannya hanya tertuju kepada makanan dan minuman, sehingga kewajiban-kewajiban lainnya terbengkalai, terutama ibadahnya. Pengertian yang kedua, bahwa seseorang telah melampaui batas dalam macam dan jenis makanan yang dimakannya. Minuman yang diminumnya tidak lagi terbatas pada makanan yang baik dan halal, bahkan telah melampauinya kepada yang merusak dan berbahaya, yang telah diharamkan oleh agama. Kedua hal itu tidak dibenarkan oleh ajaran agama Islam. Pada akhir ayat tersebut, Allah memperingatkan kepada hambanya bahwa Dia tidak suka kepada orang yang melampaui batas. Ini berarti bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan haruslah sesuai dalam batas-batas yang ditetapkan oleh agama, seperti batas halal dan haramnya, maupun batas-batas yang dapat diketahui oleh akal, pikiran, dan perasaan. Misalnya, batas mengenai banyak sedikitnya serta manfaat dan mudaratnya. Suatu hal yang perlu kita ingat ialah prinsip yang terdapat dalam syariat Islam, bahwa apa yang dihalalkan oleh agama adalah karena ia bermanfaat dan tidak berbahaya. Sebaliknya, apa yang diharamkannya adalah karena ia berbahaya dan tidak bermanfaat, atau karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Oleh sebab itu, tidak boleh mengubah-ubah sendiri hukum-hukum agama yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Allah Maha mengetahui apa yang baik dan bermanfaat bagi hambanya dan apa yang berbahaya bagi mereka. Dia Maha Pengasih terhadap mereka. Ayat 88-nya. Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada hambanya agar mereka makan rezeki yang halal dan baik yang telah dikaruniakannya kepada mereka. Halal di sini mengandung pengertian halal bendanya dan halal cara memperolehnya. Sedangkan baik adalah dari segi kemanfaatannya, yaitu yang mengandung manfaat dan maslahat bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin, protein, dan sebagainya. Makanan tidak baik selain tidak mengandung gizi juga tidak dikonsumsi akan merusak kesehatan. Prinsip halal dan baik ini hendaknya senantiasa menjadi perhatian dalam menentukan makanan dan minuman yang akan dimakan untuk diri sendiri dan untuk keluarga. Karena makanan dan minuman itu tidak hanya berpengaruh terhadap jasmani, melainkan juga terhadap rohani. Dalam hadis disebutkan, kullu lahmin nabata an haramin pannaru aula bihi, rawahu Tirmidzi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih baik baginya. Ini hati-hati ya, jadi jangan sampai kita memakan makanan yang haram. Jangankan yang haram, yang subuhat pun harus kita jauhkan. Tidak ada halangan bagi orang-orang mukmin yang mampu untuk menikmati makanan dan minuman yang enak dan untuk mengadakan hubungan dengan istri. Akan tetapi haruslah menaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan syara, yaitu baik, halal, dan menurut ukuran yang layak dan tidak berlebihan. Maka pada
akhir ayat ini Allah memperingatkan orang-orang beriman agar mereka berhati-hati dan bertakwa kepadanya dalam soal makanan, minuman, dan kenikmatan lainnya. Janganlah mereka menetapkan hukum-hukum menurut kemauan sendiri dan tidak pula berlebihan dalam menikmati apa-apa yang telah dihalalkannya. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Agama Islam sangat mengutamakan kesederhanaan. Ia tidak membenarkan umatnya berlebih-lebihan dalam makan, minum, berpakaian, dan sebagainya. Bahkan dalam beribadah. Sebaliknya, juga tidak dibenarkannya seseorang terlalu menahan diri dari menikmati sesuatu, padahal ia mampu untuk memperolehnya. Apalagi bila sifat menahan diri itu sampai mendorongnya untuk mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan syara. Menurut Imam Syafi'i, dalam ayat tersebut terdapat 2 larangan sekaligus 2 perintah dan 1 ancaman. Adapun 2 larangan adalah, pertama, janganlah mengharamkan apa-apa yang baik dan telah dihalalkan oleh Allah. Kedua, larangan untuk melampaui batas. Sementara 1 ancaman adalah, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Artinya Allah membenci dan tidak mencintai mereka. Sedangkan 2 perintah adalah, pertama, perintah untuk memakan makanan yang halal lagi baik dari apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah diimaninya. Demikian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.